Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dan adik-adik yang solih dan solihah. Ketemu lagi sama saya, Bu Ella Nur Fauzia. Hari ini kita akan belajar matematika ya, kelas 3. Ya, ini materi pembagian. Nah, materi pembagian ini dasarnya sudah pernah diajarkan waktu kalian masih kelas 2. Jadi pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai habis. Jadi sekali lagi, bagian adalah pengurangan berulang sampai habis, sampai sisanya nggak ada. Bu Ella akan sedikit mengulang materinya. Jadi Bu Ella kasih contoh, misalkan di sini Bu Ella punya angka contoh ya. Misalkan di sini Bu Ella punya angka yang pertama 20 dibagi 5. Nah, namanya pengurangan berulang. Berarti 20 ini dikurangi 5 sampai nanti dia sampai habis gitu ya. 20 dikurangi 5 hasilnya berapa? 15 ya. Terus kemudian dikurangi lagi 5, hasilnya adalah 10. Dikurangi lagi 5, hasilnya adalah 5. Berarti dikurangi lagi 5, hasilnya adalah 0. Nah, sampai hasilnya 0. Ini adalah salah satu bentuk contoh dari pembagian. Jadi bisa dikatakan hasilnya dari 20 dibagi 5 itu adalah berapa banyak pengurangan yang kalian lakukan. Mari kita hitung bersama-sama berapa kali pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kali pengurangan. Maka bisa dikatakan bahwa 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Seperti itu ya. Atau cara yang kedua, kalian bisa menggunakan konsep piring dan sate. Masih di soal yang sama, 20 bagi 5. Kalian ingat piring sama sate. Piring itu kan wadahnya ya. Sate itu makanannya. Jadi anggap yang banyak ini adalah satenya. Kemudian yang sedikit ini adalah piringnya. Nah, caranya bagaimana? Kalian buat piringnya sebanyak yang ada di sini. Pembaginya ini. Ada 5 kan? Jadi kita buat piringnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita isi setiap piring ini dengan sate. Ngisinya harus urut ke sini seret, habis itu balik lagi. Ngisinya seperti ini ya. Jadi sampai satenya jumlahnya 20 nanti. Harus konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah sampai habis 20. Nah, baru setelah itu hasil pembagiannya bisa kita lihat dari jumlah sate yang ada dalam satu piring. Jadi harus berhenti di sini ya. Harus berhenti di sini 20 gitu. Jadi setiap piring itu jumlahnya harus sama nih. Ini jumlahnya ada berapa? Coba kita hitung bersama ya. Ini jumlahnya ada 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 sama ini juga 4, ini juga 4, ini juga 4. Berarti bisa kita tulis di sini bahwa 20 dibagi 5 itu hasilnya adalah 4 gitu ya. Sisanya ada apa enggak? Ternyata enggak ada sisa. Berarti di sini sisanya 0. Sama kayak di sini ya, enggak ada sisa ya. Ini kan 0. Berarti kita tulis sisa 0. Nah, bagaimana dengan pembagian yang nanti ada sisanya bukan 0? Contoh. Nah, di sini Bu Ina punya contoh 17 dibagi 3. Coba kita hitung dengan cara yang pertama ya. Cara yang pertama berarti 17 ini dikurangi 3 sampai nanti nggak bisa dibagi lagi gitu loh, sampai habis. 17 dikurangi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14. Kemudian kita kurangin 3 lagi. 14 dikurangi 3 hasilnya 11. Dikurangi 3 lagi. 11 dikurangi 3 hasilnya berapa? 8. Dikurangi 3 lagi. 8 dikurangi 3 hasilnya 5. 5 dikurangi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Oh, ternyata 2 dikurangi 3 nggak bisa. Berarti di sini kita tulis terakhir yaitu 2. Karena 2 nggak bisa dikurangi 3 ya. Nah, baru setelah itu hasilnya kita bisa tuliskan di sini 17 dibagi 3. Kita hitung ada berapa angka min 3-nya. Dikurangi 3-nya berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata ada 5 kali. Berarti di sini 17 dibagi 3 hasilnya 5. Apakah cukup seperti ini? Oh, tidak. Kita harus tulis sisanya. Sisanya itu adalah angka yang paling belakang nih. Sisanya 2. Nah, kalau tadi sisanya kan 0. Itu nggak ditulis, nggak apa-apa kalau sisanya 0. Tapi kalau sisanya bukan 0, misalnya sisanya 1, 2, 3, dan seterusnya harus ditulis gitu ya. Atau kalau mau pakai cara piring dan sate, caranya juga sama. Jadi di sini piringnya, kemudian di sini satenya ya. Nah, piringnya ada berapa nih? 3. 1, 2,
3. Nah, kita tulis di sini ada 3 piring dan satenya ada 17. Kita tulis satenya sampai 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, terus 16, 17. Loh, kok nggak berhentinya di sini? Kalau nggak berhenti di sini berarti ini bukan pembagian yang habisnya 0. Berarti kita lihat tadi, oh berhentinya di sini, ditandain ya. Tadi berhentinya di sini berarti yang terakhir ini ditandain. Sorry, tak lingkarin pakai warna lain aja ya, biar nggak bingung. Aduh, sorry. Nih, ini tadi sisanya. Nah, di sini kan tadi berhenti di sini, berarti otomatis bitingnya 1 ini, batangnya 1 ini kita lingkarin duanya nih. Dua-duanya kita lingkarin. Nah, terus kita hitung yang nggak dilingkarin ada berapa. Jadi 17 dibagi 3 itu yang nggak dilingkarin tadi yang kita hitung harus sama ya, yang nggak dilingkarin ya. Coba cek. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini juga tuh 2, 3, 4, 5. 6 karena 1 dilingkari ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini hasilnya adalah 5. Sisa berapa yang dilingkari? Ada 2. Berarti 5 sisa 2 gitu. Kalau kalian sudah gampang untuk menghitung pengurangan seperti ini, kalian bisa pakai cara yang seperti ini. Kalau misalkan kalian masih agak bingung dengan pengurangan, nah kalian bisa pakai cara piring dan sate ini. Nah, itu tadi adalah pembagian sederhana ya. Ini tadi mengulang materi kelas 2. Kemudian untuk materi kelas 3 kita akan, kalian tadi kan hanya puluhan dibagi sama satuan. Nah, bagaimana jika soalnya itu ratusan? Misalnya soal yang ketiga, contoh di sini soal yang ketiga itu ratusan. Misalnya Bu Elo punya angka 156 dibagi 2. Nah, misalnya seperti ini. Apakah kita harus pakai cara yang pengurangan berulang seperti ini? Atau berarti dikurangi 2 terus sampai habis? Atau kita pakai piring dan sate? Piringnya ada 2, kita ngitung sampai 156 nanti. Nah, kalau itu kelamaan ya. Jadi piring dan sate dan juga pengurangan ini hanya untuk angka-angka yang kecil saja. Dan untuk angka-angka yang kecil itu nanti kalian juga insya Allah akan lama-lama hafal ya. Kayak cuman kayak gini 20 dibagi 5 itu 4. Terus habis itu 17 dibagi 3 nanti 5 sisa 2 ini emang harus menghitung gitu. Jadi kalian bisa 17 dibagi 3 itu kan 5 karena tapi masih ada sisa 2 karena sebenarnya 5 kalau dikalikan 3 gini. Jadi asalnya begini guys. Jadi 5 ini kalau dikalikan 3 ini kan hasilnya 15 ya. 15 mau jadi 17 itu kan sisa 2 gitu. Nah, jadi pembagian tuh kebalikan dari perkalian ya. Kalau ditulis 20 dibagi 5 sama dengan 4 berarti 5 dikali 4. Ini tak tulis dikali 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20 nih. Sama kan? Kalau hasilnya sama berarti nggak ada sisa. Nah, kalau untuk kayak gini, nah ini nggak bisa kalian menghitung pakai ini ya, bisa aja sih, tapi kelamaan. Jadi kalian bisa memakai cara yang boleh kasih di video selanjutnya ya. Oke anak-anak, selamat menyimak. Semoga membantu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.